Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Gara-gara keputusan mengejutkan Mahkamah Konstitusi, sekarang peluang Anies Baswedan untuk maju ke pemilihan Gubernur Jakarta kembali terbuka. Dan yang paling berpeluang memajukan namanya adalah PDI Perjuangan. Memang agak aneh sih karena kedua kubu ini kan sebenarnya punya garis ideologi yang berseberangan. Tapi sangat mungkin terjadi karena MK sudah memutuskan PDIP berhak memajukan nama calon gubernur sendirian. Sementara nama Anies memang sangat berpotensi menang. Dilihat dari hasil-hasil survei yang ada, Anies adalah kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Karena itu menurut saya sangat penting bagi penduduk Jakarta mengenang ulang perjalanan politik Anies. Memang ada persoalan rekam jejak kinerja, tapi yang lebih penting adalah rekam jejaknya dalam politik identitas. Kita perlu mengenang rekam jejak Anies dalam menggunakan agama untuk keperluan memenangkan pertarungan, meski dengan dampak yang mungkin menghancurkan persatuan bangsa. Anies sendiri bukanlah orang yang percaya pada kemutlakan penggunaan agama dalam politik. Anies sesungguhnya sekuler. Tapi pada Pilgub Jakarta 7 tahun lalu itu, dia menggunakan identitas agama secara pragmatis, yaitu untuk menarik suara demi mengalahkan Ahok, yang bahkan harus masuk penjara karena tekanan kubu Anies. Saya duga otak di belakang aksi politik identitas ini adalah Saifullah Fatah, adik kelas saya di FISIP UI, yang ketika itu menjadi Direktur Eksekutif Polmark. Sebelum Pilgub berlangsung, memang pernah berceramah di Masjid Sunda Kelapa tentang arti penting menjalankan kampanye politik berbasis agama melalui jaringan masjid. Memberi contoh keberhasilan Partai Keselamatan, sebuah partai kecil yang memenangkan pemilu di Aljazair dengan menggunakan jaringan masjid. Sendiri kemudian menjadi konsultan politik untuk memenangkan Anies. Dan saya duga kemudian menjadi tokoh utama yang mengarahkan strategi pemenangan Anies. Anies di masa itu mendekat pada PKS yang kemudian menjadi salah satu ujung tombak pemenangan Anies. Seluruh anggota DPRD dari PKS plus para pendukungnya dimobilisasi agar secara total dukung Anies. Anies ketika itu berduet dengan Sandiaga Uno melawan pasangan petahana Ahok Jarot Saiful Hidayat dan AHY Silviana Murni. Anies sejak semula memang menunjukkan dia dekat dengan kelompok Islam. Tapi dia baru benar-benar menguat posisi Islamnya setelah dikenal sebagai tokoh yang didukung oleh Rizik Syihab dan kelompok-kelompok Islam yang berusaha menumbangkan Ahok. Pilgub 2017 itu memang berlangsung hampir bersamaan dengan kasus blunder Ahok pada 27 September. Ahok berpidato di depan warga Kepulauan Seribu dan menyebut surat Al-Maidah ayat 51 yang belakangan menyeretnya ke pengadilan atas tuduhan penodaan agama. Pada awal November 2016 itu, rekaman pidato Ahok yang sudah diedit menyebar dan langsung mendorong kemarahan. Sejak 6 November sampai 2 Desember di Jakarta berlangsung rangkaian unjuk rasa besar umat Islam menuntut Ahok diadili. Salah satu motornya adalah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia alias GNPF MUI yang salah satu tokoh utamanya adalah Rizik Syihab. Sejak saat itu tim Anies buru-buru mengepakkan sayap untuk merangkul kelompok-kelompok Islam. GNPF MUI sebenarnya semula berusaha mendekat ke AHY, namun kubu AHY justru menampik dan malah berusaha membangun jarak. Pada 16 November, Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menetapkan Ahok sebagai tersangka penistaan agama. Dengan jeli, memanfaatkan peluang itu. Saat itu sebenarnya hasil-hasil survei menunjukkan suara Ahok jauh di atas kedua kontestan lainnya. Berbagai survei terpercaya menunjukkan suara Ahok sudah mencapai 43%, sementara Anies dan AHY sama-sama di sekitar 25%. Tapi blunder Al-Maidah dan meleburnya Anies ke dalam gerakan Islam anti Ahok mengubah konstelasi kompetisi. Walau Ahok tetap di posisi teratas, suara Anies secara perlahan melampaui AHY dan mendekat ke Ahok. Tidak bisa dibantah kenaikan suara Anies terjadi karena safari perjalanan Anies ke kelompok-kelompok Islam. Tempo edisi 17 April 2017 menulis cukup mendalam tentang manuver Anies ini.
Salah satu tokoh yang membawa Anies kepada kelompok Islam adalah Ketua Dewan Pengurus Masjid Sunda Kelapa, Aksa Mahmud, ipar Wapres Yusuf Kala. Yusuf Kala sendiri sejak awal memang mendorong Anies menjadi calon gubernur menantang Ahok. Orang pertama yang didatangi Anies adalah Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i di Tebet, Jakarta Selatan pada 16 Oktober. Abdul Rashid adalah putra Kiai Haji Abdullah Syafi'i, salah satu tokoh Betawi. Ketika itu Anies sempat dituduh sebagai penganut Syiah dan berpoligami. Tuduhan ini terutama soal Syiah sempat mengganggu perasaan para pemuka agama di Jakarta. Karena itulah pada Oktober 2016 dilakukan sidang klarifikasi di Masjid Al-Barkah yang dihadiri tokoh seperti Bahtiar Natsir dan Ahmad Lutfi Fatullah. Beres klarifikasi, Anies bergerak intensif ke tokoh-tokoh Islam. Pada 2 Desember ratusan ribu muslim di kawasan Monas menuntut Ahok diadili. Dalam aksi-aksi itu nama Anies dikampanyekan sebagai calon gubernur Jakarta. Dalam aksi-aksi itu juga serangan terhadap Kristen dan terhadap ras Tionghoa dikobarkan. Anies sendiri tidak pernah mengamini kampanye kebencian itu, namun dia membiarkannya. Pada 12 Desember 2016, GNPF MUI menyelenggarakan sholat subuh berjamaah di Masjid Sunda Kelapa dengan menghadirkan Anies. Pada Januari 2017, Anies menghadiri diskusi yang diselenggarakan Front Pembela Islam atau FPI. Di sana Anies dan Rizik Syihab saling memuji. Anies sendiri berdalih pertemuan dengan Rizik dilakukan untuk mendiskusikan isu-isu mutakhir di Jakarta seperti reklamasi. Rizik, kata Anies, ingin membangun Jakarta dengan semangat kebersamaan. Tapi siapapun tahu bahwa pertemuan itu dimaksudkan sebagai kode keras bahwa Anies diharapkan bisa jadi gubernur Jakarta bagi umat Islam ibu kota. Pendekatan kepada kelompok Islam lain juga dilakukan Aksa Mahmud dengan melobi Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama. Aksa 2 kali bertemu dengan Rhoma. Hasilnya Partai Idaman menyatakan dukungan kepada Anies pada 29 Januari 2017. Rhoma juga membawa Forsa alias fans Rhoma Irama, grup Soneta, serta forum silaturahmi takmir masjid dan musola Indonesia untuk mendukung Anies. Kerja keras ini membuahkan hasil. Pada putaran pertama Pilgub, AHY tersisih sehingga kompetisi tinggal diisi Ahok dan Anies. Ahok Jarot memperoleh 43% suara, Anies 40% dan AHY 17%. Di putaran kedua, kubu Anies mengalihkan sasaran kepada kelompok Islam moderat. Pada 24 Februari, Anies menerima sejumlah ulama Nahdlatul Ulama di rumahnya. Ketua NU Jakarta Utara, Kiai Haji Ali Mahfudz mengatakan pengurus NU di setiap wilayah bakal membuat sekoci kecil sebagai tim pemenangan. Ali menyatakan ia memperbanyak kegiatan zikir bersama dan istighosah. Yang bertugas memindahkan suara pendukung AHY ke Anies adalah tokoh NU yang menjadi politikus Partai Persatuan Pembangunan, Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Caranya dengan antara lain mengajak para pemilih di daerah yang dikuasai AHY melakukan kegiatan sholat berjamaah di masjid. Dengan konsolidasi umat Islam semacam ini, kemenangan Anies memang sudah tak tertahankan. Anies memang akhirnya menang dengan suara telak. Anies di putaran kedua memperoleh 58% suara, Ahok hanya memperoleh 42% suara. Bila kini Anies akhirnya bisa maju kembali, kita sebaiknya jangan pernah lupa episode sejarah pahit ini. Seperti saya katakan, Anies pada dasarnya sekuler. Tapi menurut saya dia adalah tipe pemimpin yang bersedia menggunakan agama dengan cara yang rendah untuk mencapai kekuasaannya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.